Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Si Samsul emang koplak, ajak anak muda investasi kripto, Gibran kebiasaan labrak aturan, jelas-jelas dilarang, malah ngajak ngelanggar. MUI aja udah haramkan. Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015 ketika itu dimaknai sebagai mata uang. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, doror, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti. Bitcoin itu kalau kita cermati sumbernya dari mana? Anda tahu sumbernya? Siapa yang membuat? Itu perorangan atau organisasi? Coba ditanya saja bingung. Kemudian muncul dari negeri yang kapitalis sana. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak jelas, hanya angka-angka saja, bukan seperti uang yang bisa dipegang dan seterusnya. Kemudian tidak ada pelindung dari negara. Jika ada apa-apa bisa diselesaikan urusannya. Coba kalau Anda punya masalah gimana menyelesaikannya? Sehingga ini bukan fatwa kami. Para ulama-ulama yang mengerti tentang prosesnya ini dan yang mengerti urusan syariah, bukan omongan saya, menjelaskan Anda tidak usah berurusan dengan itu dan hukumnya haram. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial John Sitorus merasa Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menggunakan kebiasaannya untuk melabrak aturan dengan mengajak anak muda untuk investasi kripto. Pasalnya menurut John, kripto sudah dilarang. Bahkan Badan Pusat Statistik mencatat pelanggan aset kripto sampai November 2023 adalah 18,25 juta. Sehingga menurutnya Gibran hanya menjadikan anak muda sebagai pasarnya. Kata John Sitorus seperti dikutip dari akun X pribadinya, sudah jelas kripto dilarang tapi malah diajak untuk investasi kripto. Maunya gimana sih sebenarnya? Kebiasaan melabrak aturan, anak-anak muda hanya dijadikan sebagai pasar, bukan jadi kingmaker. Lansir dari suara.com, dalam debat Cawapres, Gibran Rakabuming Raka memang menyampaikan negara harus memiliki future talent dan future skill. Untuk itu hilirisasi digital akan terus didorong olehnya. Akan disiapkan anak-anak muda yang ahli AI, ahli blockchain, ahli robotik, ahli perbankan syariah, dan anak muda ahli kripto. Pasangan 02 ini agaknya aneh sih ya kelihatannya. Mereka mencari-cari cara untuk menjual diri lewat program-program yang tidak jelas. Pinjaman online dan judi online katanya mau dihabisi. Tapi Gibran malah mau bikin ahli kripto untuk dikerjakan dan menjadikan kripto sebagai salah satu aset yang boleh dikembangkan. Padahal secara nature, kripto ini tidak punya underlying asetnya. Kripto ini adalah koin spekulasi yang dibuat secara digital dan tidak memiliki dasar bisnisnya. Banyak banget praktik transaksi-transaksi ilegal yang menggunakan koin kripto agar tidak terlacak. Kita melihat bagaimana Triple ini banyak digunakan untuk transaksi jual beli senjata dan narkoboy ilegal. Lalu Gibran akan membuat ahli kripto untuk apa? Untuk melakukan transaksi ilegal dan mucikari kah? Waduh, dari sini kita bisa melihat bahwa ada ketidakjelasan dan ketidaksinkronan antara Gibran dengan visi misi untuk menghilangkan judi online yang katanya sih bakal dikerjakan oleh kubu 02 ini. Mari kita simak secara teknikal apa itu cryptocurrency alias uang digital. Uang digital ini adalah semacam nilai tukar yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar negaranya. Jadi misalkan kalau Indonesia memiliki mata uang rupiah, beberapa negara lain juga menggunakan dolar dan lain-lain. Kripto ini mulai booming pada 2010 lewat keberadaan matahari kripto yang bernama Bitcoin, yang bisa menjadi alat tukar untuk mata uang apapun dan tidak memiliki dasar negaranya. Kita tahu jika kripto ini memang merupakan koin gorengan yang seringkali diangkat oleh para influencer, yang sering
yang seringkali diangkat oleh para influencer ekonomi yang mengatakan jika uang digital ini adalah salah satu bentuk investasi. Padahal kalau kita lihat secara nature, kripto ini bukan investasi melainkan spekulasi. Justru yang jauh lebih aman adalah saham, karena saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan yang sudah melakukan initial public offering. Nah, silakan Anda mengatakan saya adalah orang yang kolot dan tidak memiliki pemahaman yang benar soal kripto. Tapi dalam pandangan saya, kripto ini adalah judi juga. Jadi nggak konsisten ya. Kalau awalnya bacot menutup segala praktek judi online, tapi membuat ahli-ahli kripto yang secara nature adalah judi juga. Ini berat mau menutup tempat prostitusi tapi malah melatih ahli-ahli mucikari. Karena para investor ternama di dunia tidak pernah melakukan investasinya di kripto, kecuali mereka-mereka yang hanya suka dengan gorengan. Jangan-jangan Gibran itu korban penipuan robot trading kayak saya. Waduh. Dengan demikian kita bisa memilih Ganjar dan Mahfud untuk menjadi pemimpin agar benar-benar ekonomi negara ini dibangun. Ganjar Mahfud memang sebuah keniscayaan bagi masa depan Indonesia yang berpengalaman. Silakan tidak setuju dengan saya, tapi saya membahasnya dari segi teknikal saja, bukan dari segi asumsi atau hal-hal yang sifatnya opini belaka. Bagaimana menurut Anda? Viral, para nelayan usir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Posisi menahan Prabowo dipertanyakan, nggak bisa melindungi wilayah NKRI. Menjadi capres itu Pak Prabowo selain rekam jejak, yang sedang berjalan ini pun terus diamati orang karena Anda adalah seorang Menteri Pertahanan Indonesia. Jabatan ini masih melekat ke diri Anda. Nah, kalau sekarang jadi capres terus ini ugal-ugalan kayak gini bahaya buat Anda juga gitu, karena kita pasti mengawasi itu. Kalau saya pribadi sudah saya katakan saya tidak akan memilih Anda karena memang saya tidak cocok dengan gestur Anda, dengan latar belakang Anda dan sebagainya itu. Jadi pasti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebuah video baru-baru ini menjadi viral hingga mendapat sorotan masyarakat terkait aksi heroik dari para nelayan, di mana ternyata para nelayan dengan tangguh berusaha untuk mengusir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Video viral dari aksi heroik nelayan itu memiliki durasi selama 30 detik yang telah banyak diunggah kembali oleh beberapa akun sosial media, salah satunya Twitter @pai_c1. Dalam unggahan tersebut terlihat 5 orang pria yang berusaha mengusir kapal asing berwarna kuning yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk mengusir perahu tersebut, salah satunya dengan melempari kapal tersebut dengan beragam benda. Warganet pun mengapresiasi aksi heroik tersebut. Adapun tulisan dalam video tersebut yang membenarkan bahwa kapal yang dilempar adalah milik asing, namun komentar lain diberikan oleh seleb tweet dengan nama akun @paltiwes. Tampak dalam unggahan yang dibagikan mempertanyakan di mana keberadaan dari Menhan Republik Indonesia dengan bukti adanya penyelundup kapal asing yang masuk ke wilayah NKRI. Untuk sosok diketahui, cuitan tersebut ditujukan untuk sosok Prabowo Subianto yang kini mencalonkan diri sebagai capres di tengah jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Sontak cuitan itu pun mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang juga menyoroti kasus tersebut. Banyak netizen yang menilai jika Prabowo sedang sibuk persiapan debat dan mengejar kekuasaan saja. Lagian, mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kok disuruh jadi Menhan? Ya gini deh, pertahanan RI jadi jebol dan kecolongan terus-terusan. Kementerian yang busuk memang Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya ngomong ya, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Koni mengatakan jika kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. Pada periode 2019-2024, Kemenhan mendapat jatah anggaran yang sangat besar, 127 triliun. Maka Prabowo sebagai Menhan harusnya memaksimalkan besarnya anggaran untuk kuatnya pertahanan negara. Bukan tanpa alasan jika Presiden Jokowi menganggarkan ratusan triliun. Presiden memang memfasilitasi apa yang pernah disampaikan Prabowo tentang pertahanan Indonesia, sekaligus menguji seberapa kemampuan dan komitmennya Prabowo dalam memenuhi pernyataannya sebelum menjadi menteri.
Bisa pula diartikan inilah tantangan awal yang harusnya Prabowo lakukan. Tapi ternyata kok gagal total. Prabowo seperti tidak ahli dalam mengemban posisi menjadi menhan. Hal ini sebenarnya sudah sering terjadi bahwa Prabowo sangat tidak bisa menakodai Menteri Pertahanan. Bahkan selusin pesawat tempur dibeli oleh Prabowo dalam status bekas pakai dari negara Qatar. Catat ya, bukan dari produsen Mirage di Perancis, tapi dari negara lain yang sudah bosan dengan pesawat jenis tersebut. Qatar kemungkinan sedang memperbarui koleksi pesawat tempurnya yang lebih canggih. Dan celakanya, pesawat tersebut dibeli dengan harga yang fantastis, yaitu 1 triliun sebijinya. Mari kita tarik ke belakang kronologis pesawat Mirage. Pada 2009, negara Qatar sempat menawarkan hibah 1 skuadron pesawat tempur Mirage kepada Indonesia. Saat itu menhan dijabat oleh Juwono Sudarsono dan Prabowo masih jadi cawapresnya Megawati. Hibah atau gratisan tersebut ditolak oleh Juwono dengan alasan mahalnya biaya pemeliharaan dan suku cadangnya. Hibah ditolak. Sekarang Prabowo justru membeli dengan menyisakan persoalan yang sama terkait pemeliharaan dan suku cadang plus usia pesawat yang sudah semakin usur. Sebuah keputusan strategis pengadaan alutsista setidaknya didasari pada visi misi. Nyaris tidak ditemukan alasan misi visioner dalam diri Prabowo. Lebih syarat visi misi saudagar transaksional. Semakin boros belanja semakin baik cuannya. Inilah mengapa Prabowo tidak pantas menjadi capres. Jangankan jadi capres, menjadi menhan saja dia tidak bisa. Bagaimana menurut Anda?